Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku bakal sharing gimana sih pengalamanku atau kehidupan di Cina ya, men. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang baru pengen datang ke sini atau misal buat teman-teman yang pengen jalan-jalan ataupun misalnya kamu pengen bekerja atau mungkin pengen sekolah atau melanjutkan studi, setidaknya kamu bisa nonton video ini supaya paling nggak kamu bisa sedikit lebih tahu gimana sih kehidupan aku sebagai foreigner di negara Cina ini, khususnya di kota Beijing ya, men. Jadi aku seperti yang kamu ketahui, aku saat ini sedang bekerja di Beijing. Kalau misalnya kamu belum nonton video sebelumnya, kamu boleh cek beberapa video sebelumnya yang membahas tentang alasan aku memilih kerja di Cina, kemudian bagaimana etos kerja di Cina, terus juga budaya kerja di Cina. Nah, kamu boleh cek video yang itu dulu. Kalau udah, kamu boleh saksikan video yang satu ini ya, men, dimana aku membahas tentang gimana sih kehidupan di Cina. Nah, beberapa poin yang aku pengen bahas. Yang pertama, kehidupan di Cina itu super duper praktis ya, men, dimana di sini itu saat kamu pengen melakukan apapun, menurut aku itu bener-bener serba mudah. Kamu misalnya kemana-mana udah nggak perlu bawa apa-apa, kamu hanya dengan bawa HP aja kamu udah bisa melakukan pembayaran ke sana kemari, kamu udah nggak perlu bawa dompet. Terus juga belakangan ini kan kita cukup ketat untuk pengawasan coronavirusnya. Tapi itu pun kita benar-benar convenient, dimana dengan HP aja kita udah bisa memastikan keamanan dengan cara bisa tes kesehatan. Terus kalau misalnya mau masuk kita bisa menggunakan HP. Terus juga saat kita mau berpergian kemanapun, kita juga sebenarnya udah nggak perlu membawa fisik apa-apa. Kita hanya perlu bawa HP aja, itu udah cukup ya, men. Kalau misalnya kamu pengen mengkoneksikan kartu transport kamu dengan HP, itu juga bisa. Tapi aku pribadi masih menggunakan kartu transport, dimana kalau misalnya aku kemana-mana, biasanya aku hanya bawa kartu transportku dan juga HP. Dan itu udah cukup untuk melakukan apapun ya, men. Nah, dengan kamu bawa HP aja, itu kamu udah bisa melakukan pembayaran dimanapun. Karena kenapa? Karena di Cina itu mereka sistemnya adalah sebagian besar mereka udah mengadopsi yang namanya cashless society ya, men. Dimana dari zaman-zaman kita belum sering pakai GoPay, kita belum pakai OVO, itu mereka dari beberapa tahun sebelumnya mereka udah aktif menggunakan e-money ini ya, men. Jadi kalau misalnya kita berada di sini, kita kemana-mana nggak usah membawa cash juga nggak apa-apa. Aku pribadi juga kemana-mana hanya membawa kartu transport dan juga hanya membawa HP aja ya, udah cukup ya, men. Nah, kemudian praktisnya lagi adalah di sini kalau misalnya kamu pengen membeli sesuatu, menurut aku gampang banget buat nyari barang. Karena kenapa? Karena menurut aku ini marketplace-nya mereka itu bener-bener super duper lengkap ya, men. Bahkan aku bisa bilang mereka lebih lengkap daripada Shopee ataupun Tokped di Indo sekalian. Udah gitu, mereka juga udah bener-bener convenient app-nya, terus juga mudah digunakan, terus juga pengirimannya super duper cepat. Kalau misalnya kita biasa pesen, nanti 2 hari, 3 hari juga udah bisa nyampe ke tempatnya, men. Walaupun itu barang yang kita pesen bisa dari Cina Selatan. Terus kalau misalnya kita lihat ke marketplace-nya, menurut aku gampang banget untuk mencari barang murah ya, men. Karena kalau misalnya kita lihat banyak banget barang murah di situ. Bahkan kalau misal kamu pintar cari, sebenarnya ada banyak value item. Kayak contohnya aku katakan membeli keperluan komputer, mechanical keyboard. Mungkin dengan harga yang mungkin hanya 100 kuai atau 200 kuai, aku udah bisa mendapatkan barang-barang yang bagus, yang kualitasnya jauh lebih mahal dari harganya. Sedangkan kalau misal di Indonesia, mungkin harganya bisa jauh lebih mahal. Sedangkan kalau misal di Cina, kebanyakan barang itu lebih murah, banyak value itemnya, kan? Terus di sini juga karena persaingan antar toko yang ketat, jadi bisa dibilang para penjualnya juga para banting-bantingan harga murah-murahan. Bahkan kalau misalnya kita ngechat di aplikasi marketplace-nya, itu kita cepet banget untuk mendapatkan respon ya, kan? Kita baru ngechat mungkin 1 menit nggak nyampe itu udah dibalas. Dan kalau misalnya di Indo, kadang kita udah pesen, udah ngechat, bisa nunggu berapa saat dulu baru nanti bakal ada balasan dari penjual. Nah, mungkin karena di sini persaingannya super ketat, makanya mereka seperti itu ya, kan? Nah, jadi ini poin plus banget buat aku, yaitu kita bisa mendapatkan banyak barang murah, karena bagi aku ini sejalan dengan prinsip ekonomi yang sering banget aku bahas, dimana tujuanku adalah untuk menginvestasikan sebanyak mungkin uang yang aku punya, men. Karena seperti biasa aku punya kebiasaan menginvestasikan 80% dari penghasilanku. Dan ini sejalan dengan banyaknya barang murah, otomatis pengeluaranku nggak bakal segede kalau misalnya aku di tempat yang nggak banyak barang murahnya, men. Oke, berikutnya kita bahas mengenai transport. Nah, yang aku suka dari Beijing, ini benar-benar transportnya benar-benar maju, di mana semua titik itu bisa dikunjungi dengan bus ataupun subway. Jadi dengan 2 transport itu aja, sebenarnya kamu udah mau kemana-mana pun, hampir semua titik di kota bisa kamu kunjungi ya, men. Bahkan kalau misalnya nggak terlalu jauh sekalipun, kamu juga bisa menggunakan sepeda umum. Sepeda umum itu udah ada di mana-mana, terus biaya per bulannya juga murah ya. Kamu 10 kuai, 20 kuai, kamu udah bisa menggunakan layanan servis tersebut selama 1 bulan. Cuma aku pribadi, aku nggak gitu menggunakan yang sepeda umum ini, karena aku pribadi kurang pakai ya. Setiap hari aku hanya jalan dan juga menggunakan subway ke kantor. Dan itu udah lebih dari cukup ya, kan? Di Beijing ini, tata kotanya itu benar-benar sangat rapi. Kalau misalnya kamu lihat di peta, itu bentuk kotanya itu cuma kotak-kotak ya, kan? Dimana semuanya benar-benar teratur. Terus kalau misalnya kotak-kotak itu, jadi lebih mudah kamu untuk menghafal jalan
seringkali kalau misal kamu udah tahu titik-titiknya, kamu udah lebih paham dan juga memudahkan kamu untuk mencari suatu tempat ya men. Udah gitu, busnya juga super banyak, hampir ke semua arah ada, terus juga bisa dibilang super murah. Dimana kalau misalnya aku naik bus, biasanya itu satu kali jalan cuman sekitar 1 kuai, itu sekitar 2.000 rupiah ya men. Kalau misalnya agak jauh, mungkin bisa jadi 2 kuai, tapi itu pun sekitar 4.000 rupiah. Dan itu kita bisa menjelajahi tempat yang benar-benar jauh. Bahkan biasa dari rumahku ke kantor, itu lebih dari, kalau nggak salah lebih dari 10 kilo, itu pun hanya menggunakan sekitar 1 kuai ya men, atau sekitar 2.000 rupiah. Nah, berikutnya juga taksi online banyak banget, cuma aku pribadi jarang pakai ya men. Biasa aku hanya pakai kalau misalnya lagi bareng teman-teman, sehingga aku bisa bagi ongkosnya, terus atau enggak, biasa aku pakai kalau misalnya ada keperluan tertentu aja. Tapi kalau misalnya enggak, pasti aku selalu menggunakan transport umum. Nah, terus satu hal yang aku suka, di sini kita hampir nggak perlu punya mobil, karena transport umumnya itu super duper lengkap ya men. Jadi kamu dengan transport umum aja, kamu udah bisa kemanapun. Lagi pula kalau misal kamu punya mobil, menurut aku pribadi, biaya parkir di sini cukup mahal, terus bensinnya cukup mahal. Bahkan kalau misalnya aku lihat, kadang bosku, atasanku juga kadang mereka naik subway ya men pulangnya. Karena dengan naik subway aja, itu udah bener-bener lengkap, dan bagi mereka itu lebih nyaman daripada mereka harus keluarin biaya yang lumayan mahal buat parkir. Itu lumayan ya men. Per jamnya kalau nggak salah di daerahku, karena daerahku CBD, itu bisa sekitar lebih dari 10 kuai. Jadi bayangin itu cuma parkir sejamnya aja bisa lebih dari 30.000 rupiah men. Nah, jadi kalau misal buat transport di negara Cina ini benar-benar nggak usah diragukan lagi. Apalagi kalau misal Beijing, karena Beijing itu merupakan kota utama juga ya, first tier ya men, Beijing, Shanghai. Terus juga poin berikutnya adalah di sini kehidupannya super teratur ya, dimana aku setiap hari selalu bekerja di jam yang sama, terus juga benar-benar semuanya teratur, dan aku udah terbiasa dengan pola yang seperti ini ya men. Nah, kalau misal orang-orangnya gimana? Menurut aku pribadi, orang-orang di sini tuh sangat cuek dan juga biasa rata-rata bersifat individualistis ya, dimana mereka nggak banyak ngurusin kehidupan orang lain, semuanya hanya urus kehidupan masing-masing. Bahkan kalau misalnya kita lihat di lingkungan kerjaku, aku pribadi juga di kantor nggak gitu ada banyak drama ya men, dimana semua orang hanya mengurusi urusannya masing-masing, kerjain semuanya secara profesional, yang penting perusahaannya bisa mencapai tujuannya bersama-sama, nggak banyak urusin orang lain, terus juga nggak senggol sana sini, nggak sikut-sikutan, semuanya lebih bersifat individualistis ya men, dan juga nggak kepo satu sama lain. Kalau menurut aku pribadi sih seperti itu ya, tapi ini mungkin sedikit subjektif, karena kalau bagi teman-teman yang lain bisa aja mengalami hal yang berbeda ya men. Tapi kalau aku pribadi, yang aku alami adalah seperti itu di lingkungan kerjaku. Kalau misal kamu belum cek videoku sebelumnya, kamu boleh cek video tersebut dulu untuk dapat insight lebih lanjut gimana sih etos atau budaya kerja di negara Cina ini ya men, dari pengalaman aku secara pribadi. Berikutnya, ini poin yang aku suka banget adalah dimana biaya hidup di Cina menurut aku ini nggak terlalu mahal ya men. Karena kalau misalnya kita bandingin negara-negara yang berbahasa Inggris, katakan kita bandingin dengan Amerika atau dengan Australia, dengan negara-negara Eropa, biaya di Cina ini bisa tergolong relatif lebih rendah. Walaupun kalau kita bandingin di Indo, mungkin bisa dibilang negara Cina sedikit lebih tinggi. Tapi yang hebatnya adalah kalau misalnya kamu di Cina ini kamu pinter ngirit, kamu tahu gimana cara untuk bisa ngirit, hidup hemat, kamu bisa nge-spend uang yang sama banyaknya dengan kamu tinggal di Indo. Aku pribadi, aku di sini hidupnya super duper irit, dimana aku cuma nyewa kamar yang kecil, terus juga aku nggak beli barang kalau nggak perlu, aku juga selalu makan dari kantor, minum juga dari kantor, apa-apa semua juga aku nggak beli kalau misalnya nggak perlu. Jadi aku hanya mengeluarkan uang seperlunya, dan itu aku bisa menginvestasikan sekitar 80% dari penghasilanku ya men. Maka dari itu kalau menurut aku pribadi, ini ada hal yang oke banget, dan ini sejalan dengan tujuan utamaku, di mana tujuanku adalah membangun aset sebesar mungkin ya men. Nah, kalau misalnya untuk mengenai ini lebih lanjut, mungkin nanti aku bakal bahas di video-video berikutnya, di video yang membahas khusus mengenai tentang membandingkan biaya hidup antara di Indonesia dengan di Cina ini ya, khususnya di Beijing ya kan. Nah, poin berikutnya adalah mengenai makanan. Kalau misalnya menurut aku pribadi, sebenarnya makanan di sini kurang cocok dengan taste aku ya men, karena mungkin aku lebih suka dengan makanan-makanan western. Dari selama ini aku udah tinggal cukup lama di Cina ini, aku hanya menemukan beberapa resto yang bisa aku bilang beneran enak, dan mungkin aku sering banget makannya. Jadi bisa dibilang aku tipe orang yang hanya makan itu-itu aja ya men. Kalau misalnya enggak pun, biasanya aku hanya makan di kantor, karena dengan kita makan di kantor, aku bisa mengirit uang, dan aku nggak perlu ngeluarin uang lagi ya men. Nah, satu hal yang uniknya adalah kalau misal untuk makanan di Cina ini, khususnya di Cina Utara, di Beijing, karena mungkin daerahnya cukup dingin kali ya men, dimana di sini tuh porsi makannya itu besar banget, dimana aku awal kali datang ke Beijing, aku cukup kaget ya men. Awal kali aku datang sepertinya makananku kayaknya nggak habis sih, tapi belakangan mungkin karena aku udah tinggal cukup lama, akhirnya udah mulai bisa menyesuaikan dengan kehidupan di sini. Jadi di sini kalau misalnya untuk pesen satu porsi makanan, menurut aku biasanya udah lebih dari cukup ya men. Bahkan kadang ada masanya dimana satu porsi aja bisa buat makan 2 kali. Dan juga untuk makanannya juga menurut aku nggak gitu mahal ya men, dimana biasa dengan belasan kuai atau belasan renminbi itu kamu udah bisa makan setara di restoran-restoran
yang menurut aku oke banget. Nah, berikutnya lagi adalah mengenai internet. Satu hal yang menurut aku paling oke banget di Cina ini adalah internetnya itu super duper cepat ya kan. Aku nggak tahu untuk di Indonesia saat ini gimana, karena kebetulan aku udah sekitar beberapa tahun nggak pulang ke Indonesia, tapi harusnya sih udah kenceng juga ya. Cuma kalau misalnya di Cina ini internetnya bener-bener oke banget ya, dimana kadang aku ngupload video, ini kan kalau misalnya setiap aku ngupload video di YouTube, itu ukurannya bisa sampai ratusan mega. Nah, saat aku mengupload satu video, itu bisa makan waktu nggak nyampe semenit udah beres ya kan. Jadi aku bisa upload, aku tinggal ke toilet sebentar, itu balik lagi, bisa-bisa videonya udah terupload. Jadi bener-bener internetnya itu super duper kencang. Padahal untuk biaya internet, aku bayarnya itu nggak lebih dari 50 renminbi ya kan. Jadi bisa dibilang aku per bulan bayarnya nggak nyampe 100.000, tapi dapat internetnya super duper kencang. Namun ada juga kelemahannya. Kelemahannya adalah VPN. Jadi di Cina ini ada Great Wall of China, kita sering sebutnya itu, di mana internetnya itu rata-rata diblok ya. Jadi kita nggak bisa akses website-website dari luar negeri. Jadi untuk kita warga di sini, kalau misalnya kita pengen akses website dari luar negeri, kita harus menggunakan VPN. Kalau misalnya mau buka YouTube, buka Facebook, buka Google, itu semua kita butuh VPN. Tapi the good thing is VPN-nya udah disediain dari kantor ya kan. Bahkan dari kantorku menyediakan 2 VPN, karena seperti yang kamu ketahui, kadang bisa satu VPN nggak nyala, nanti aku bisa pakai VPN lainnya. Karena VPN itu bisa kadang-kadang down juga ya kan. Nah, tapi salah satu hal yang bikin malesnya juga adalah kalau misal kamu menggunakan VPN, saat kamu pengen menggunakan apps lokal, itu biasanya apps lokalnya jadi lambat banget. Jadi kadang kalau misal kamu mau switch menggunakan apps lokal, kamu harus matiin dulu VPN-nya, terus nanti tiba-tiba kamu pengen pakai website luar negeri atau pengen pakai apps internasional, kamu harus nyalain lagi VPN-nya. Jadi menurut aku pribadi itu sedikit kurang convenient ya kan. Cuma nanti sering berjalan waktu mungkin kamu udah lebih terbiasa dengan hal tersebut. Jadi ada kelebihan maupun kekurangan. Kelebihannya internetnya super cepat, kelemahannya adalah apa-apa diblok ya kan. Bahkan kalau misal kamu pengen main game dari luar negeri, atau misalnya pengen main game dengan orang-orang di Indonesia, itu biasanya nggak bisa dan biasanya nge-lag banget. Karena mereka di sini biasa rata-rata itu apa-apa semua punya server sendiri, rata-rata juga punya merek lokalnya sendiri. Jadi mereka emang seperti itu ya kan. Nah, berikutnya poin terakhir yang bakal aku sampaikan yaitu mengenai bahasa ya kan. Jadi menurut aku pribadi, untuk di Cina ini, menurut aku bahasa itu benar-benar diperlukan. Dimana bahasa Mandarin super penting, karena di sini itu nggak gitu banyak orang bisa berbahasa Inggris. Kalau misal kamu lihat di video aku sebelumnya, aku kan sering banget rekomendasi ke teman-teman, kalau misal kamu pengen sekolah pun, aku lebih rekomendasi mendingan kamu ambil yang sekolahnya 5 tahun, jadi dimana di sini 1 tahun dulu belajar bahasa, lalu 4 tahun dalam bahasa Mandarin. Ketimbang kamu ambil yang seperti aku, 4 tahun dalam bahasa Inggris, tapi bahasa Mandarinnya jadi nggak gitu terlatih ya kan. Karena pada akhirnya di sini Mandarin itu super duper penting. Untuk pekerjaan juga bisa aku bilang jauh lebih penting ketimbang dengan mungkin jurusan kamu sekalipun ya kan. Kalau menurut aku pribadi, bahasa itu pada akhirnya yang paling penting. Dan sesuai yang aku bahas tadi, yaitu di sini nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misal kamu hanya bisa berbahasa Inggris, menurut aku itu bisa jadi sedikit kendala. Karena aku pribadi juga seperti itu ya kan. Aku pribadi juga hanya beruntung di mana aku mendapatkan perusahaan internasional yang membutuhkan orang yang berbahasa Inggris. Tapi kalau misalnya enggak, most of the time kita bakal diperlukan untuk berbicara bahasa Mandarin. Nah, jadi poin-poin tersebut adalah gimana tentang kehidupanku yang ada di Cina ya kan. Kalau misalnya ada yang pengen kamu tanyakan mengenai gimana kehidupan di Cina, kamu juga feel free aja buat tulis di kolom komentar. Nanti kalau misalnya bisa, aku bakal bantu jawabin dan aku bakal bikin di video-video berikutnya yang membahas mengenai ini ya kan. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir ke channel ini, kamu juga boleh cek ke bagian playlist, karena di channel ini mainly membahas mengenai investasi dan personal finance atau keuangan ya kan. Jadi kamu boleh cek playlist untuk belajar berbagai macam cara investasi, tutorial investasi, dan review berbagai macam platform keuangan ya kan. Sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.